episode terbaru Speak Bola Biar Clear dengan suasana baru dan juga semangat baru karena teman-teman kru kita habis liburan ya. Iya. Sepertinya kerja di Vindes tuh enak ya, Bang? Gak usah jauh-jauh, teman kita baru part time di sini udah bisa beli rumah di Bintaro. Boleh sebut inisialnya siapa? Ada lah, pokoknya inisialnya Nabil. Nabil. Oh, ada panjangnya lagi. Produser kita di sini udah jadi gadun. Nah, Aduh. Parah. ini kan sekarang episode berapa, Bang? 22 ya? Episode 22 ya? Episode 22, saya dari episode pertama sampai 22 ini alhamdulillah sudah bisa beli rumah trampolin. Terima kasih Speak Bola Biar Clear membuat hidup kita semakin indah dan berseri cerah, rambutnya juga luar biasa dan kita juga mendatangkan invalan kita karena Dokter Tirta nggak ada ya. Kemana sih? Ini back on demand ya karena warga banyak yang suka jadi kita kembalikan Mario Delano. Kampus MU. Dokter Tirta tuh Poros MU dulu. Poros MU. Itu kayak channel sebelah ya? Ada masih Iya, ya. iya, iya. lagi ngisi seminar kan. Lagi seminar. Ya. Seminar Dokter Tirta. Seminar mengatasi usus buntu. Spesifik tuh. Usus buntu. Nah, sebelah Mas Mukti juga ada tamu kita yang nggak kalah keren. Kita mah liburan mah normal-normal aja ya. Bintaro, Ciledug. Bener. Karena Jepang. Kalau sampai Bangga, bukan Little Tokyo Blok M. Itu postingannya Little Tokyo. Yang lainnya nggak tahu kan? Ada. Kita persembahkan Jerry Arpino. Can speak bahasa. Can't speak bahasa. Oh, gila. Jadi ini Bang, jadi ketika saya semalam dikasih tahu kan siapa aja yang mau syuting, saya langsung malu sebenarnya. Kenapa Mas Mo? Ini ke Jepang, ini ke Manchester, ini ke London ya Bang. Manchester juga dia. Manchester juga, ini ke Menara Eiffel yang di Kediri. Eiffel-nya Eropa. Tapi Kediri. Di Kediri. Bentuknya beda nggak tuh? Sama segitiga terbalik di Bekasi apa namanya tuh? Itu yang kebalik ada. Yang Bekasi. di Pagi. Iya, Yang di iya, Pagi ada. Udah pernah coba ke Bekasi Mas Mukti? Ada di ini. Pernah. Sumpah Mall Bekasi. Oh aku pernah ke Bekasi. Nah. Daerahnya kayak Mad Max Bang. Tahu film Mad Max? Apa? Jangan kepleset. Ini kayak film Mad Max tau. Oh. Di ini. Mad Max. Nama daerahnya kalau nggak salah Babelan. Babelan. Cuma tanah-tanah doang gitu. Gue juga ada cerita sih Mas Putih. Jadi waktu itu gue disuruh ngisi seminar, ya Iya. kan? Acara pemerintahan gitu di Kerawang. Tapi kalau Iya. gue ngeliat dari Maps, itu gue bisa naik LRT sampai ujung tuh, yang di Iya. ujung Bekasi. Dari ujung setengah jam sampai sana. Ya. Tapi ternyata setengah jam tuh beneran setengah jam jalan terus di pinggir tol. Gue naik ojek. Oh. Jadi perjalanan gue lebih cepat, seminar gue cuma 15 menit. Perjalanan gue pulang pergi 4 jam. Terus nggak mampir kemana dulu gitu? Mau kemana Mario di sana? Karawang kan mungkin ada yang Iya. kalau Bawaannya ke sana. Tapi lo pernah ke Babelan kan? Dulunya kerajaan kan Babilonia. Ya. Babelan. Iya. Punchline pinter bro. Gitu ya? Cara mainnya gitu ya? Iya Limpa. referensinya beda Pak. Lu bukan ini Pak, lu kan narsu. Narsu. Oh iya, Narsu, Pak. benar. Dan kalau kenapa kita ngundang Jerry nih karena kita hari ini akan membahas tim terbaik yang nggak juara-juara, yang kerjaannya selalu ngejagain trofi. Arsenal. Arsenal dan Sarandi. Nah, Argentina kan? Itu dia. Tapi kenapa bahas Arsenal? Gue kan fans Nottingham Forest. Oh Nah, iya. kasih Salah tahu, nih. Kasih tahu apa? kasih tahu. Jaket MU, jaket Arsenal. Jersey Ajax. Ini lu apa? Timnya dia. Lokal pride ada di. Ini yang bahaya mana yang polos-polos gini nih. Emang nggak tahu apa. Terlihat polos, tapi Iya, nyatanya kan. padahal. Nah, nih pertanyaan gue nih ya, kenapa gue diundang pas Arsenal kalah gitu atau seri gitu? Karena kita akan mempertanyakan Arteta di kacamata lo nih, Jer. itu. Karena itu pertanyaan banyak orang nggak sih, nggak Mas Mukti? Iya. Karena juga kalau ngomongin Arsenal, kalau kita ngundang Coach Justin, viewer banyak. Tapi kita nggak bisa jawab. Nggak bisa ngebales. Nggak bisa ngebales. Iya, Iya, bisa. Bang. Jadi nggak Iya kayak ngobrol. Segan. Kita Kita respect sama wibawa coaching ya. Kayak ngobrol sama ombak aja. Kalau ikut ya tenggelam. Ikut aja udah. Kalau coba ngebales, Ada yang bisa ngobrol sama ombak, Hyuga. Ya, latihan ya. Sama singa sama macan ya. pasal pinter. Punchline pinter. Hyuga, Subasa. Subasa nggak perlu pinter nonton Subasa, woi. Ya, tapi kan kalau kita ngomongin apa namanya Jerry ini kan Ya. identik dengan Arsenal ya. Kalau Ya. Arsenal menang dia selalu ada bikin konten. Ya. Gue cuma mau nanya satu pertanyaan kan. Jerry tuh kalau bikin konten angle dari sini nih. Jadi nggak Nah. handphone gini nih. Handphone gini nih. Oh dari Jadi atas. dari atas. Dari atas. Kenapa
kenapa lo memutuskan angle dari situ, Jer? Bukan hanya. Penting juga nih. Iya. Karena kalau geser atas lagi, botak di atas. Itu. Jadi Masalah agak pas. rambut. Itu dia, makanya pakai clear gua. Nah, Angle-nya jadi pas. Masuk ya, masuk. Udahlah, Jer, yang masalah pusing-pusing jangan Arsenal, mendingan pakai clear aja. Iya. Karena nih kalau kita punya masalah rambut, Vindes pakai sampo clear perawatan komplit yang bisa sikat habis semua jenis ketombe, baik ketombe basah maupun kering dengan 10 kali super vitamin, yaitu apa? Niacinamide. Agar scalp barrier kita kuat dan ketombe nggak baik lagi, juga kasih kesegaran selama 48 jam. Wow. Makanya kalau Vivin Dedes pengen punya scalp barrier yang kuat, sehat, dan bebas dari drama ketombe sporty, tinggal Clearin aja. Scalp barrier apa sih Mas Mukti? Apa, Bang? Scalp barrier tuh apa sih? Ini. Ya kan pengen tahu kan kita Pengen kan tahu, pengen tahu iya. namanya info. Scalp kan ini pelindung. Pelindung. Barrier itu batasan. Barrier batasan. Pelindung batasan kepala supaya kepala segar. Kenapa? Karena Lurus ya. Mas Mukti semakin lama semakin cair ya. Iya. Mantap. Semakin clear juga deh. Semakin clear juga nih. Ya kan hidup itu sebenarnya seperti V, Apa tuh Vi apa? harus cair. Harus ya. Waktu ya waktu. Harus cair. Gua kira aduh. Tapi Kalau nggak cair nggak hidup ya. Nggak hidup. Tapi emang ada yang ketahan gak cair-cair, Jer? Nah, Ah. itu. Saya tahu ini kemana arahnya. Cuman saya nggak mau panjangin ya. Aduh, karir baru Jadi langsung enak. diam aja gue Jer. Karir baru enak. Pancing-pancing. Ya tapi emang paling enak kalau kita pancing-pancing. Jerry habis dari London ya Ya, kan, terus juga nonton Arsenal, nonton MU juga. Menikmati semua yang ada di Premier League, kita langsung aja bahas di Bedah Sampai Clear. Sejujurnya saya ini di tengah pekan kemarin ya, Ya. sangat agak tidak peduli dengan sepak bola kecuali tim terbaik kita berdua Iya. yang bernama Manchester United Iya. itu menang dengan sangat tidak meyakinkan melawan PAOK. Sangat membosankan sekali. Tidak masalah, yang penting 2-0. Iya. Kita butuh kemenangan. Tahu nggak kenapa menang? Kenapa? Lawannya PAOK. Paok, soalnya paok. Iya, PAOK. PAOK lu. Wajar, ada PAOK lu. Wajar. PAOK lu. Iya. Kenapa sih? Salah satu pertandingan yang bikin ketawa tuh kalau nggak PAOK, mana sama Tottenham. Nah, Soalnya disingkat ini Tot gitu. Oh, ini. Kalau di ini kan nggak. Jurang terus. Tapi emang enak ya kalau ngomong tot gitu ya. Kayak gue sering ngomong berat gitu. Terus ya. Gua Kata ya Mario. Terus. Gimana nih Bang Zer, Arsenal kalah 1-0 dengan Inter Milan yang nggak tahu kenapa selalu penalti terus ya. Sorry, aku bukan karena Alergi bukan ngomongin karena Oh, Juventus Juve ya, ya. tapi Wajar. kayaknya sering deh Inter dapat penalti. Iya emang. Kemarin kan juga handsball doang. Kan satu on target terus dia handsball kan. Si Merino handsball jadi dapat penalti. Padahal dia ada bola menghindar gitu. Sebenarnya kan aturannya kayak ada aturan yang Aktif atau enggak itu Iya, ya? aktif atau enggak sama proximity kan, kedekatan Iya. sama bolanya gitu loh. Oke. Maksudnya niat ngelebarin badan apa enggak? Iya. Contohnya sama yang kayak Mings kemarin lah, Jer. Nah. Itu banget. Fans Arsenal udah malah wasit mulu. Ada iya banyak, benar. tapi Setiap nggak mau alasan itu. setiap pekan wasit mulu. Emang Wasit. nggak kreatif tapi nggak kreatif. Iya, soalnya aku kan kebangun tuh jam 3-an tuh karena Ngapain tuh? Tahajud. Bangun. mimpi basah, Bro. Apalagi kemarin pasang karena bola. Nggak mungkin lah. Nggak mungkin karena bola pasti. Sempet nonton tuh udah 1-0 dan aku lihat sekitar 15 menit terakhir apa ya, Bang? Itu bola cuma ke Saka mulu. Saka crossing, ya nggak sih? Iya. Nggak kena tapi nggak ada orang ya. Iya. Udah mandek aja. Sama kalau nggak salah pertandingan itu Arsenal dapat corner banyak banget ya. Iya, 16 apa ya? Oh, kayak David Moyes lawan Fulham ya. Arteta mau jadi David Emang Moyes. Crossingnya banyak ya. Emang ngejar corner bukan gol. Oh, karena emang ada Corner ini, FC kan? ada pelatih set piece yang jago. Iya. Dan memang Itu, Arsenal corner. di Liga Inggris emang terkenal apa gol-golnya banyak dari Iya, bola Arsenal mati. FC C-nya corner. Ya. Emang ngejar itu. Jerry Iya. Silalahi. Oh, salah dong. Arsenal FC L-nya loose. Ya. Ya, tiga Silalahi. Lucianis. Apa? Apa? Enggak, sastra kalau diajak ngomongin bola cuma gitu doang. Biasa ini. Bisa. Ya tapi Jer kalau ngelihat dari pertandingan lawan Inter gitu ya, secara strategi gitu lah. Lo kan juga suka ngulik soal strategi. Lo ngelihatnya apa yang salah di pertandingan itu dari Arteta? Artetanya lah. Waduh, itu dikit. Itu dikit. Nggak, tapi karena emang nggak ada pemain kreatif kan. Maksudnya tuh ngaruh banget Odegaard dan Merino nih
ternyata kalau nggak ada Declan Rice sama Odegaard gitu ya, Iya. ini mas-mas biasa aja. Oh. Merino. Karena kemarin pas kita lihat di Spanyol bagus kan, itu kan ada siapa? Dani Olmo, ada Fabian Ruiz gitu kan. Pas yang di Sociedad ada Zubimendi gitu. Iya. Jadi atau dia nggak bisa sendiri lah gitu. Oh, ada partner ya. Ada partner gitu. It takes two to tango. Nah, gitu. itu dia. Dan emang Inter defense-nya kan ya Anda tahu lah. Iya. Ya, itu Defense-nya Inter solid. kalau sama City final Champions juga karena kebobolan juga ajaib kan. Ajaib. Ya kayak kayak kebobolannya gitu aja. Iya. Jadi emang tadi bola ke Saka terus ya karena nggak ada yang bisa kreasi gitu lah. Karena kan yang main ya Saka doang? Merino, iya Saka doang. Saka, Saki, Saku. Ya. Ini Gitu aja, Bang. si Havertz sampai kepalanya pecah itu. Pecah. Ini dia, bocor. Bocor. Havertz ya. Iya, Bocor. Havertz tuh. Dia mimisan tapi hidungnya di sini. Dikasih ini daun sirih sini. Agak susah. Gitu nggak sih Bang Mukti? Agak susah Mas mencernanya. Mukti gimana? Ya udah kita lurusin lagi. Terus ya berarti kan pemain nggak ada yang kreatif nih, yo. Tapi kalau lo ngelihat Yo, Jerry. mirip lu lah. Ya. Arvino. Arvino. Oh, gitu. Iya, benar. Iya, berarti yo. Ya, gitu. Mario. Mario. Mukti. Terus. Ya, lo ngeliatnya berarti kalau emang tidak ada pemain kreatif Iya. gitu, Jer, di Arsenal dengan keterbatasan pemain gitu, Arteta harusnya do something dong. Ketika dia, tadi kasih oper ke Saka nggak tembus-tembus. Nah, lu tuh Nah sebenarnya kan apa? Odegaard udah sembuh kan. Cuma ini kayak kena apa ya? Mental. Siklus enggak itu ya. Yang lain juga karena satu sembuh, satunya nggak ada. Ya. Kemarin kan Odegaard udah bisa main tapi Rice-nya nggak ada kan. Iya. Terus juga biasanya ada pemain masuk satu kartu merah kayak gitu-gitu tuh. Nah jadi emang cukup tipis lah si squadnya dan baru tahu paling dia kan yang bisa ngebuka itu soal Nwaneri itu kan. Nwaneri. Tapi emang masih belum pas lah buat Champions League, Premier League untuk reguler gitu. Jadi emang ya pemain lah. Kalau Arteta juga menurut gua kalau dia mau masukin juga opsinya juga minim. Makanya kemarin Gabriel Jesus kan. Iya. Gitu. Ya, tapi dengan Arteta udah 5 tahun ya. Nah itu. Terus tahun ini Edu juga ciao. Ciao. Tapi kalau ngomongin itu Edu pembeliannya kayak mana sih sebenarnya? Lu suka nggak? Menyenangkan nggak? Itu Edu yang dulu pemain kan, Bang? Yang dulu nyanyi, Edu Kondolo gitu. Bukan. Ya, Edu Supono. habis belanja nih dia nih beli apa nih? Epic Game. Ayo produsernya. Produsernya nih ya. Hentai adult game nih. Woi, Nah, salah. Kamu beli adult game nih. Itu. Gimana? Pinjol. Ya, gimana Jar? Maksudnya kan ini kan Edu cabut ya. Terus juga banyak yang bilang sebenarnya ya ketika Edu beli pemain pun juga based on stats tapi ya nggak ada yang, maksudnya nggak semuanya oke, bahkan lebih banyak ya 70% Zong, sisanya baru oke. Kalau Ya. Declan Rice kan emang lu udah 100 juta, emang dia Ya. bagus lah, udah terbukti. Tapi ya rata-rata yang lain kan belum terbukti banget, terus tiba-tiba Zong. Siapa yang pemain yang dibeli tuh yang winger? Nicolas Pepe. Pepe. Nicolas Pepe. Pepe. Ya, Pepe jelek, cuma maksudnya kalau secara misalnya kita breakdown lebih jauh kan mau gimana pun dia ambil Odegaard. Dia ambil Calafiori juga, ya tadi Declan Rice lu bilang. Jadi sebenarnya Trossard juga ini bargain loh. Maksudnya bargain deal karena opsinya adalah Mudryk. Waktu itu kan Mudryk nggak awalnya. jadi. Iya. Akhirnya Trossard kan. Bahkan fans Chelsea juga bilang kita nggak tahu Mudryk, yang tahu fans Arsenal, betul. Arsenal yang bahas terus. Gitu. Tapi kan akhirnya Trossard itu ya emang kualitas super sub lah gitu. Kayak Trossard kan kenapa dipaksain mulu ya karena emang opsinya itu. Sebenarnya dia emang bagusnya tuh pemain yang masuk dari cadangan aja, super Iya, sub super lah. sub. Kalau tim Anda dulu McTominay nih. Kan kalau masuk dari cadangan sama starter beda tuh kualitasnya. Garnacho. Bocah toksik ya. Ingatnya Ole Gunnar Solskjaer. Kalau dulu di Arema ada Sunarto dulu. Bagusnya jadi dari cadangan. Selalu super sub. Nomor berapa dia, Mas? Mau inget nggak? Sunarto sekitar 26. Oh, 26. Sekitar. Saya lupa. Kalau salah alamat bisa juga. Oh, gitu ya. Tapi berarti kan Edu cabut nih. Menurut lo Arteta kalau musim ini nggak dapet apa-apa lagi kan orang sering ngebandingin ya. Misalnya kayak fans MU yang sana tuh, gue enggak ya. Kalau gue Yang sana tuh yang mana ya? yang ramai di Twitter bilang kayak wah mana udah senang, mendingan MU dapat trofi. Trofi tapi kalau tiap pekan lu depresi kan capek. capek, ya. mental health, bro. Jadi mending nggak trofi tapi tiap pekan masih Kalau gue stabil. sekarang ngomongin MU, udah kayak lu konsisten lu deh. Ini rame nih orang, Amore. Iya, rekornya sama. Semua pelatih MU tuh dapat Pas bagus. masuk itu tapi Pas beda. masuk toksik ranahnya. bang. Ini kayak misalkan lu dapet pacar nih ya, pasangannya pas lagi PDKT nyaman nih. Oh, iya. kamu segalanya. Pas udah jadian hancur. Kayak kalimat lu tuh.
Pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi. Enggak, kalau lu kan apa maksudnya pengennya konsisten dulu gitu ya, baru aneh-aneh segala macam. Lu udah konsisten. Nah, Arsenal nih lagi nggak konsisten juga. Yang konsisten malah jualan merchandise. Nah, MU sering laku itu sering. Mau cari duit kayaknya. Gue ngeliat jersey jaketnya Arsenal tuh selalu yang paling bagus. Iya. Di antara sama Adidas ya? Paling sama-sama ya satu apparel. Iya. Gitu. Cuman Arsenal tuh selalu keren menurut gue desain. Benar. Jualan ya. culture, Bro. Culture. Jersey Lagi yang hitamnya bagus juga. Ganti jadi koperasi ya. Koperasi simpan pinjam. MU udah dari dulu koperasi simpan pinjam. Jadi emang kasih meminjamkan poin kepada rekan-rekan gitu kan, bagi-bagi hasil aja. Nah, tapi Arteta 5 tahun kalau musim ini nggak dapat piala, out atau stay. Still pegang Arsenal. Emang early tapi udah 5 tahun, Jer. Iya. Tapi piala maksudnya kalau FA boleh gitu maksudnya. Gua nggak tahu. Kita ngomongnya IPL. IPL. FA tuh kalau kata bos kita, Justin Nuslaksana. Nah, Ciki. Ciki. Itu ngeliatnya cuma IPL. Bukan hitungan lah ya. IPL Udah itu bosan kan juga. champion. Gue sih Kesempatan sebenarnya lagi. belum karena emang faktor cedera sih. Susah Oh, juga. ini juga cedera mulu. Iya. Ya makanya kurang kan. Ya, tapi kan lu kan udah kejar-kejaran terus, udah tahapnya tuh udah. Enggak kan kalau yang harusnya juara, pertama, ya yang 2 musim lalu itu overachieve buat gua. Karena harusnya secara proyeksi 5 terus 4 besar dulu. Nah, tahun lalu baru nyesek tuh. Tahun lalu kan Tahun musim lalu, menurut gua terbaiknya gagal tahun Arsenal Iya. melawan musim yang tidak terbaiknya City ya. Iya kan? Tapi ya maksud gue Masih tetap City. sebelum Jerry ngejawab out apa enggak ya, tapi emang kualitas Premier League tuh setiap musim tuh selalu bertambah. Dulu dengan poin yang Arsenal punya atau Liverpool punya yang gak jadi juara, ya harusnya udah juara lagi. Iya, betul. Tapi City ternyata lebih anjing lagi juara di situ juga. Jadi mungkin ini saatnya harusnya Arsenal karena City lagi kurang ya. City Bahkan kurang. Banyak Arsenal cedera waktu juga, ya. unbeaten, itu mereka menang cuma 26, seri 12. Ya. Oke. Jadi seri 12, jadi poinnya di bawahnya City Liverpool dong. Di bawah zaman saat ini. Yang 99 Zamannya kan poin. udah beda Iya, juga, Jer, makanya. ya. Karena zamannya beda, sekarang persaingan lebih gila. Jadi out apa enggak? Lu poin berat sih. Jangan sih, Bang. Tapi kalau lu ngomong berat berarti lu sebenarnya masih berharap Arteta Iya, stay menurut terus. gua dengan kedalaman sama misalnya sehat kayak musim lalu tuh, menurut gua juara ini pasti Arsenal. Apakah butuh satu striker seperti Robin van Persie? Sama striker. Kan maksudnya waktu MU yang pas juara terakhir juga kan itu butuh Van Persie, begitu bener-bener didatengin Van Iya. Persie juara gitu loh. Karena- itu tuh yang miss menurut gua. Karena waktu sebelum yang Van Persie itu kan United itu cuma gara-gara selisih poin, selisih gol. Selisih gol Ya. ya. Selisih golnya lebih dikit. Iya. Dibandingin City yang Aguero kan. Aguero. Sama kedalaman kan Iya. Saka. Iya. Saka nih kalau misalnya dia kan suka pura-pura cedera katanya. Oh, iya? Limping gitu kan. Maksudnya kesakitan, capek gitu. Kalau gue jadi Saka, misalnya di tackle-tackle gitu kan, lihat cadangan, aduh jelek, gue aja lagi deh. Gitu. Dia kok pasang. Dia kok masang gitu. Terus kan gue berharap ada pelapis. Iya. Kan udah dibeli Calafiori, mantep nih. Oke. Ya kan? Iya. Wah ada pelapis di kanan nih. Wah dateng. Sterling. Wah. Kok gitu? Karena Mata Sterling uang Pemain aja terbaik Sterling. Inggris itu. Oke. Mata uang itu. Tapi Sterling. sebelum Sterling juga beli siapa? Dari Chelsea itu, Bang, siapa? Siapa itu? Havertz. Bukan yang Jorginho. Brasil, Jorginho juga. Iya kan udah tengah udah. Iya. Kan butuh back tadinya pengganti kan kalau lebih cedera ada Iya. Calafiori oke lah gitu kan. Nah ini kanan sama striker tinggal kurang dua ini menurut gua. Tapi yuk kalau misal pemain-pemain akademi nih, Jer. Lu nggak ngelihat salah lagi, pemain akademi lu ada Chemistry MU. Chemistry MU. jual-jual Kuat MU, gua sama dia. Pemain akademi Arsenal NK nggak ada yang aja promising dijual. gitu. Nah itu Nwaneri sama Miles Kelly. Kan Getty ya. Cuma wah, udah nggak ada. Udah nggak ada. Siapa sih namanya? Milestone siapa? Miles Kelly. Siapa? Miles Kelly. Milton Keynes. Aduh, siapa dulu yang di West Brom tuh loh dipinjemin? Itulah. Maitland Nice. Nah, mah susah amat. Dia bisa banyak posisi kan. Cuma Iya. kan nggak dapat kesempatan. Maksudnya pasti wajar banget kalau misalnya lu di tim bola nggak dapat kesempatan terus dia mau berkembang pindah. Iya, Kayak iya. maksudnya mau salah Smith Rowe. Kevin De Bruyne dulu kan di Chelsea nggak dapat tempat kan. Iya. Terus ya dilepas sama Mourinho habis gimana ternyata mereka bersinar di tempat lain. Iya. Smith Rowe misalnya. Oh, Emang iya, bersinar Smith sekarang Rowe. di Fulham? Bersinar nggak? Apa? Ya gitu-gitu aja. Bagus, Bang, bagus. Masih Iwobi. Lumayan. Asis ngegolin gitu beberapa kali. Langsung gitu narasinya. Ya padahal dia Arsenal punya bagus. striker muda bagus yuk, tapi dijual ke MU. Siapa? Cido. Cido. Cido itu. Belum tahu fisiknya. Nggak masalah. Kan Nwaneri katanya untuk Premier League fisik kurang. Ya. Katanya susah emang Premier League kalau badannya cungkring gitu, susah Bang. Susah. Kecuali Peter Crouch ya. Kecuali Peter Crouch itu. Aneh itu Iya. ya. Aneh itu. Dia beda sendiri dia. Iya, kurus, sendiri. salto, Bang. Sama kalau nggak salah Arsenal tuh kalau tiap beli striker selalu ketikung Juventus beberapa kali ya. Oh, Vlahovic ya? Vlahovic, Higuain juga. Kalau Higuain Sebutin semua. Kalau Higuain mah pindah ke semua klub Bang. Iya, tapi Arsenal dulu sempat ngotot juga mau ngambil Higuain. Kenapa nggak ngambil Alvaro Morata aja tuh, yang kerjanya pindah-pindah mulu? Pernah ketikung PSIS, Tugio. Tunggu apa? Tunggu ya lebih diambil agak jauh ya, Pemkot, agak diambil Pemkot kalau dia kerja jadi PNS. Ya, tapi yo kalau tadi kan kita ngomongin Arsenal gitu ya. Lo berarti masih
konklusinya lu masih pengen Arteta? Ya gue mau lihat pemain skuadnya dalamin dulu kan sekarang Edu nggak ada. Ya. Berarti kan Arteta punya power yang lebih kan. Oke. Dan bahkan untuk pengganti Edu katanya Arteta bisa ikut andil milih lah Ya. gitu. Oke. Nah, itu ibaratnya kalau udah dikasih segala macam power masih belum lu cabut. Gitu. Oh, berarti bang udah ultimatum ya? Iya, maksud gue gini, kayak nih misalnya bahas tim lo ya, Ten Hag nih, kan dikasih pemain, udah lo mau siapa? Kan udah datengin tuh yang Belanda juga, yang dia mau segala macam, tapi masih belum ngasih result, ganti Nisro langsung bagus nih, walaupun baru bentar gitu kan. Berarti kan udah dikasih power buat dia, tapi kurang. Semua interim MU jago-jago. Jago Iya, iya. terus sekali jadi Sampai resmi, jadi tetap. Tetap Boleh. bubar jalan anjir gitu. Makanya gue selalu bilang pelatih MU interim aja lah. interim terus, sepanjang musim. Sepanjang musim. Probation. Probation terus aja. Biar aman terus. Iya, nggak apa-apa sih Bang, anggap aja honorer gitu. Biar ngerasain. Biar ngerasain. Jer, ngebahas lo ke Inggris kemarin gitu kan. Gimana vibes-nya akhirnya lo kan kita sempet kayak sering-sering ngobrol Iya. gitu. Bang gimana bang? Gue banyak diskusi nih. Kita Nggak, beda level bang. Kan itu juga main lagi, cuma tinggal tunggu waktunya aja Iya. kan. Gue nunggu MU menang mulu aja. Gue udah bilang gue udah bilang ke dia, lu sebenarnya bisa juga MU, cuma di Jepang mulu lu. Jepang mulu. Gimana nih kalau misalnya gue ke MU nih lagi kayak gini. Nih ya, gue nonton Inggris di Piala Dunia sama Piala Eropa tuh ya. Iya. Kalah cuy, capek. Gue pengen ngomong kan, biar lu kalau pasti menang lawan Brentford aja tapi bisa kalah. Gue bingung juga. Gue nunggu sampai bingung. kondisi Iya. MU tuh stabil karena gue mendingan nonton Inggris persentase kemenangannya lebih besar dibandingin MU. Kita belum tentu loh yo. Meskipun lo nonton Inggris Kalah. langsung Kalah 2 kali. Iya, iya, Enggak, iya. tapi belum tentu loh yo. Maksud gue gini, Mariel Aston Villa lu ya kalau nggak salah. Aston Villa, iya. Aston Villa kan keras juga nih, tapi Ngerti, menang. ngerti. Gua lawan Liverpool nggak kalah. Padahal lawan Newcastle kalah, lawan Inter kalah, Jer. lawan Bournemouth kalah. Cuma nyelip Itu. seri pas ada gua. Gue paham. Lu bayangin, jadi Gua ada paham. Mario, ada gua, kita timnya Gue belum Harus siap gimana? aja udah sampai sana kayak. apa Mas Mukti? elah. Kan MU punya cabang olahraga lain kan. Ada. Dayung, MU Women juga. Iya, sama ini lagi buka majelis. Oh, Manchester. Oh, it's wonderful. Oh, Manchester is wonderful. Iya, iya. Ya, balik yang soal. Berarti tujuannya Bang Tio udah salah Bang. Kenapa? Maksudnya ke sana serta-merta mau lihat menang doang. Oh, berarti. dukungnya nggak ikhlas ya. Bukan masalah ikhlas apa nggak Ya, ikhlas. di framing aja terus ya. Bukan masalah ikhlas nggak ikhlas. Pertama kan si murah tuh ya ke sana. bener. Ya kan? Si murah. Ya tadi kan kalau lu kan selalu ada sponsor gitu kan. Nah iya. Ya amin, tapi maksud gua Ada udah 3 gitu, garis, ya, udah ya, gitu negara kita pasportnya visa itu ribet banget. Iya. Itu malas One ribet. thing, Kenapa one ke thing Jepang juga. tinggal berangkat set beres gitu. Udah tuh bahas nanti aja. Nah, ini Ya kan? bahas Jerry dulu. Jerry dulu. Oke. London nih Jer, ya London dengan ya lu sempat ke Stamford Bridge juga nggak? Sempat, Rival-rival juga. Sempat pas Stamford Bridge istri gue bilang kok nggak segede Arsenal. Ya. Tolong dipotong di TikTok semuanya terus Nggak, juga bener, mention Jerry stadionnya. ya. Stadionnya kan emang tua kan Iya, Stamford cuma Bridge. dia lihat lagi kan ada pajangan tuh banyak, tapi pialanya lebih banyak dari Arsenal. Waduh. Ada Liga Champions. Sama di stadionnya banyak food court di situ. Oh, sering tuh. Es teh Solo segala macam banyak. Ada gitu. ini. Ini Chelsea mana? Tapi gitu nggak sih Bang? Di stadion ada yang jualan nggak sih? Ada kafe. Ada. Oh, kafe di pinggir. Lebih ke kafe. Kafe. Yang jualan Tapi kecil-kecilan jualan gitu. juga Sama rawon. ayam geprek ya, sama teh tarik gitu ya. Jer, Iya. lo ngeliat, oke lah, pasti lo seneng banget ke Emirates. Tapi ketika lo sempat ke Old Trafford juga, ke Stamford Bridge gitu. Chelsea sebagai salah satu rival sekota. Lo pas datang ke Stamford Bridge gimana? Iya, gue kan tadi gue bilang ya. Stadium sebenarnya- tour nggak? Enggak sempat. Enggak, oke. Cuma lihat, terus emang gak terlalu gede kan, emang stadion lama gitu, gue jelasin ke istri gue, tapi kan piala banyak. Iya. Terus juga pas gue ke ini kan, gue sempet kebetulan dapat kesempatan ke tempat latihan mereka. di Iya. Cobham. Cobham. Iya, Oh, training wawancara ground Luvi gitu kan. Cole. Iya, Levi Colwill. Udah bisa bilang kawan gue. Oh, Asik. Levi Chelsea. Colwill, Martinelli kawan gue. Asik. Tapi goblok tadi. Kawan gue goblok. Udah enak. Iya, gitu. Terus jadi gue lihat situ terus yang rame sebenarnya komen-komen orangnya Del. Pada bilang, "Bang, gimana rasanya ada datang ke tim London yang punya trofi UCL?" Wah. Memang iya. Kerasnya begitu di komen sebenarnya. Ke Aston Villa aja udah dapat. Emang punya keren dulu. sih. Nottingham Forest juga punya. Gitu. Makanya. Di top 6 bukannya udah punya Champions semua kecuali Arsenal. Iya. Iya, itu Tapi ini gue jujur ya. Maksudnya Iya. gue kan kebetulan kesempatan kemarin Emirates sama Old Trafford. Iya. Gue respect Stratford End. Oh iya. Karena dia sepanjang 90 menit nggak berhenti.
Isi itu doang. Maksudnya, iya isi itu doang. Gitu doang. Ngecen gitu. Lainnya nggak ada yang ngecen, sudah. Iya, ngecen. Turis Terus semua. juga kalau misalnya ada pemain MU berhasil tackle, terus punya peluang, itu tuh kayak ditepuk tangan gitu. Terus istri gua kayak apresiatif ya. Apresiatif. Nah, kalau di Emirates gimana? Ya Emirates yang apa militan aja. Oh, tapi Kan rame kalau- loh. Gue lebih rame. berasa vibes nonton bolanya di Emirates. Iya sih. Tapi kalau sepak bola emang universal ya, maksudnya bahasa universal. Tapi Ketika ada lu- ini loh track lari gitu loh, Yo. Jadi kan ada jarak. Kan kalau Old Trafford tuh kayak langsung. dekat gitu. Betul, iya, kayak Anfield Stamford juga. Bridge, Anfield Iya, iya. gitu. Tapi Dia ya, rasanya gitu. sepak bola tuh bahasa universal. Jadi misalkan, iya misalnya lu dukung tim yang sama. Kalau masih takut pelukan sama siapapun, gua video lu Bener. pelukan sama belakang. Iya, apa apa. iya, Bener. aman. Oh iya. Semua Itu bahkan ada Gitu. teman kita Mutia ya. Kan Iya. pas lawan City tahun lalu selebrasi dicium sama bule. Maksud gue jangan kesempatan. Iya, jangan Gitu. sekalian gitu. Jangan sekalian. Itu harusnya di foto masukin tweet. Nah, rame. Rame. Ya ngebahas dua temen lu lah tuh yang tadi udah ikrip banget kan lo udah interview. Pemain Chelsea sama pemain Arsenal. Pekan ini juga akan ketemu nih. Mbak. Iya. Itu dia Itu. apakah Derby. Chelsea baru menang gede loh semalam lu. Gue sebenernya 8 bro. Lawan siapa? Aduh, lu apa Ah, namanya? lu dia kayak yang tengah. Nah, Modric, Apa lu Modric bikin gol nggak selebrasi dia. Iya, golnya kenceng gitu. Chelsea lawan apa? Chelsea. Noah. Noah. Lawannya menang Ben. Iya. Ben dilawan ya. Udah menang. gitu si Lukman nggak main. Iya. Sardi nggak? Bukan. Aduh salah. Reza. Boril ada. Boril Bokir. Boris. Gimana aja kalau Wah, lihat. ya menang Nah, lah. Chelsea, Arsenal. Lagi performnya lagi oke nih Ya, Chelsea. Chelsea lagi oke nih. Arsenal bisa dibilang not so good. Sedang. Bukan jelek, not so good. Not bad. Tapi gue selalu percaya kepada tim-tim yang misalkan udah kalah 2 kali di pertandingan ketiga, masa lu kalah lagi kayak City, ya kan? Biasa bangkit ya. Biasa bangkit. Tapi kalau ditanya gini, gue suka ngejinx takutnya bang. Nggak apa-apa, Nggak apa-apa, Jer. nggak apa-apa. Nggak, ngomong ini bukan lu doang. Fans Arsenal tuh bukan cuma lu doang. Tapi ini Arteta kan kemarin bilang, gue mengutip Arteta aja ya. Dia bilang Iya. kalau mainnya kayak Arsenal lawan Inter, kita pasti menang. Wih. Karena masih secara permainan kan mengurung, masih peluang banyak segala macam. Iya, Tapi emang Inter punya pertahanan solid. Tapi Chelsea kan ya enggak. Iya. Secara pertahanan dia kan lebih free flow kan, lebih. Chelsea itu kemarin pas lawan MU ya, pas Iya. akhir pekan lalu itu 2 tim acak adut lah. Yang penting main bola, berantem di tengah, depan bab begitu aja. Tapi kalau beberapa kali finishing Garnacho itu beneran ditendang, nggak jelas muter-muter. bahas. Iya. Nggak, maksud gue pasti gol. Gak usah bahas yang dia. Jangan usah. Garnacho. Agak ngejinx kalau nggak Gua bahas bocah itu. akhirnya baru tahu kenapa Asnawi bisa gampang nih kalau dia. Oh, ini Garnacho lagi di ini ya. Lagi jadi sorotan ya. sorotan. Gini, Kemarin. gini maksud gua mungkin ada bad day-nya ya, tapi kok bad day keterusan. Iya. Ada momen kemarin lawan PAOK nih ya. Iya, iya. Passing ke Bruno udah cutting dari kiri. Oh, itu. Lu passing tinggal kayak ngedorong tipis doang. Iya, iya. Kencangan langsung lihat sepatu. Kenapa ya sepatu lu, Bang? Palsu, beli taman puring. Mau Tapi itu gimana? konten Garnacho 3 hari sejuta enak juga ya. Enak loh, asli. Wah, mantep nih. Makanya Goreng MU kalau gue bikin bener, konten Bang. kan. Iya, mantep MU. Kalau MU menang malah nggak bikin. Bingung. Enggak, pas dia ngomong kasarnya itu, Del. Itu yang orang suka. Nah, gitu maksud gua kan gitu tuh Garnacho kalau lawan, tapi ya Chelsea tetap being Chelsea ketika melawan Liverpool aja mereka bisa ngotot, menekan iya. ya kan. Iya, Bang. Chelsea kan bahaya sebenarnya lini serangnya kan. Maksudnya kita tahu Cole Palmer, sebenarnya Madueke bagus juga, Nico Jackson. Cuma sebenarnya Arsenal menurut gua nggak masalah di lini belakang sih. Aman banget. Kalau full ya, maksudnya kalau main semua gitu kan. Kalau kemarin kan lawan Liverpool tuh nggak ada Saliba ngaruh banget lah gitu kan. Nah kalau ada Saliba Gabriel menurut gua aman aja sih. Gabriel Saliba sama si David Raya. Iya. Cuma kan masalahnya finishing, penyelesaiannya gitu Oke. kan. Lini belakang Chelsea yang sebenarnya nggak terlalu solid-solid amat, bisa nggak konversi itu jadi gol gitu sih. Berarti lubangnya itu sebenarnya di lini serang lu. Iya. Dan di Arsenal tuh Kreativitas. kreativitasnya tuh harus bisa lebih digali lagi. Iya, karena makanya Arteta tuh bilang kalau main kayak lawan Inter kita bisa melawan Chelsea karena ya pertahanannya solid, maksudnya peluangnya banyak gitu kan, tinggal dikonversi aja. Itunya nggak ada ya. Iya, karena Chelsea nggak serapet Inter sebenarnya gitu sih. Nah, sepenting apa Arsenal mesti marking pemain namanya Cole Palmer. Nah, itu Oh, gawat iya. sih. Dia Tapi Kemarin kalau- ngacak-ngacak loh lawan MU. first touch-nya gila sih. Gila, Walaupun ya. emang nggak terlalu banyak momen ya pas kita lawan United, tapi first touch dia, terus juga movement dia tuh, visinya tuh emang mantap sih nih bocil nih. Nah gila nih Palmer tuh kan gue pikir tengah nih playmaker, dia kan kiri lawan MU kemarin kiri kanan. Gila kemana-mana dia. Ngelebar. Nah ini gimana caranya? Misalnya lu ngelihat apakah Arsenal bisa ngeredam dia? Karena ketika lu nahan dia, dia masih punya Nico Jackson gitu. Iya. Lalu terus Punya tiba-tiba Drogba ada tuh. Drogba, rombongan Woyo masih. Chelsea harus gitu kalau mau masuk Iya. Chelsea harus gitu. Ngecek Harus rambut Woyo. dulu. Ah kamu kurang Chelsea. Kurang Woyo. kurang hoba. Disasi.
Tapi Sassuolo juga bagus kan. Sassuolo bagus. Bagus sekarang. Oh, Sassuolo gawat. Gila tuh gila dia. Tiba-tiba nyetak gol ke San MU kan? Wah, bagus banget itu. Bagus Sassuolo, gimana nih? Nah, itu paling. Lo pede nggak? Ya kalau Declan Rice ada, makanya tadi gue bilang kalau pada ada kan Odegaard tuh bisa main juga. Menurut gue sih peluang besar ya. Dex tuh bisa main ya Dex? Untuk bisa. Hah? Dex. Kan DCS. Oh, Dex. Dex. Mirip dia. British. Declan Rice. Iya ada yang ngobrol sama TA. Iya. Kemarin bilang gitu kan Arsenal. Declan Rice ngamen kenapa nih? Lahiran anaknya. Lahiran anak. Padahal cedera anjir. Saking gak mau cedera. Isunya lahiran anak. Lahiran anak. Gila. Biar gak panik fans Arsenal. Tapi Dijagain. sebenarnya besok yang menarik itu adalah pertarungan antara dua pelatih yang cukup muda sebenarnya. Nah. Yang gue suka, Maresca sama Arteta. Menurutku bakalan nggak mungkin nggak menarik lah. Iya, Menarik lah, menarik. Pasti menarik. Menarik. Kalau pelatih nggak menarik siapa menurut Mas Mukti? Nah, Jelas Allegri. Sampai apapun. itu jelas. Itu pasti. Bukan Ancelotti berarti. Bukan. Ancelotti lagi apes aja kemarin. Hapus terus, tapi dihapus terus loh dia. Iya. 3-1 gimana? Bang? Iya, Ancelotti nih kalah sama Madrid, kalah 1-3 di kandang ya, Iya. lawan AC Milan, Tijani 3-1. Rangers. Ternyata sepertinya Ancelotti belum menemukan cara memainkan Mbappe dengan baik dan benar. Karena agak bingung ya, karena di posisi sayap belum nemu atau Mbappe-nya emang nggak tahu lah komen. Nggak, tapi maksud gue Trauma di sana Ronaldo. Enggak, karena misalnya ketika Mbappe ditaruh di sayap, ada Vini, Iya, ada siapa, bingung kan? Bahkan Jude Bellingham aja harus berkorban untuk bermain lebih dalam Oke. di sisi kanan. Jadi Tapi agak males ya, katanya Mbappe tuh. Maksudnya Bellingham buka ruang, Mbappe tetap stay aja gitu. Iya. Kan Ongri kemarin bahas di ini kan di yang CBS. di CBS ya. Iya, gerakan itu harusnya dia ke situ, ngisi ruang ke kanan gitu. Nah, menyatukan kepala pemain-pemain bintang ini sebenarnya susah. Iya, agak itu. susahnya Ancelotti. Itu, Bang. Nah, lu ngelihatnya sekarang Ancelotti dengan ya pro dan kontranya gitu ya, dengan keadaan Madrid yang sekarang, apakah sebenarnya Ancelotti itu bisa nanganin kepala-kepala pemain-pemain muda ini nih? Iya juga ya. Sebenarnya karena pemain bukan cuma pemain muda ya, pemain muda tapi udah superstar. Nah, itu. Besar Tapi kepala. gua agak curiga itu bukan maunya Ancelotti sih, Mbappe itu. Manajemen Ya, ya. Iya, buat dia bisnis manajemen aja. ya. Tapi kalau menurut gua, Jadi susah gitu ketika dia. ada tim yang bisa mendatangkan Mbappe dengan cara gratis, kenapa enggak? Iya. Iya Orangnya sih. juga Apalagi mau. dia juga pengen ke Madrid Iya, kan. maksud gua kayak Iya, ya iya, udah lu datang aja, tapi ya Ancelotti kan bukan pelatih kemarin sore, dia pasti tahu cara untuk mencari solusi. Ya ini gue nempatin Mbappe gimana? Karena kayak sama kayak dia mainkan Jude Bellingham musim lalu ya, yang jadi bersinar banget. Tapi kan musim ini harus berkorban untuk memainkan seorang Mbappe. Tapi ya agak menarik aja sih. Setelah misalnya lu udah kalah dari Barcelona, dibantainya mantep tuh ya. Terus gitu AC Milan maksud gue. Ya lu masa bukan lu nggak ada tanda bahaya sih? Tapi kalau itu sih tadi kalau Marin nanya soal nyatuin kepala, sebenarnya problemnya di Madrid kalau gue lihat tuh sebenarnya lini belakang ya, terutama kanan kan. Iya, iya. Lucas Vazquez main tuh. Oh iya, dia aslinya nggak situ kan, Bang? Nah situ dia aslinya. Bukan dia. Vazquez kan Brebes. kok. Oh, Bukan bukan. maksudnya. Aslinya bukan. Maksudnya Brebes. FIFA Ultimate Team gua kanan, bek kanan gua. Iya makanya, tapi kan angkanya udah beda, kartunya udah bagus. Udah bagus. Spesial. Jadi sebenarnya depannya kan nggak ada masalah, mereka banyak nyerang, tapi Iya. ketika di sekali serang jebol, nah itu masalahnya menurut gua. Milan Milan. Apalagi Milan si yang Tijani itu golnya gol blue lock banget gitu. Jepang nih. Udah nonton episode terbaru 28. Udah nonton, Bang? Udah nonton. Udah nonton. Nonton nggak? Blue lock. Yoichi Isagi. Ini Ntar gue mesti mentok di shoot lagi. Waduh. Mana nih Toshihiko Tanaka. apa offside sebelumnya lagi tuh? Offside, Gogan Tomero. Cibimaru Kocan. Kobocan. Super Shoot Soccer. Ya, ayo lagi, ayo. Ninja Boy. Hattori. Bola banget nih topik. Candy. Mentang-mentang habis dari Jepang lo ya. Bang. Tapi kemarin katanya lu nonton juga. FC Tokyo kan? FC Tokyo. Ini gue emang setiap tahun tuh emang nonton mereka ya. Maksudnya tahun Dan lalu. selalu kalah? Iya selalu kalah. Jadi tahun lalu gue nonton FC Tokyo melawan Sanfrecce Hiroshima tahun lalu. Iya. Kalah tuh. Itu padahal hari itu ada perayaan di mana mereka ganti logo. Happy dong harusnya. Karena jalan ditutup cuy. Jalan ditutup yang dari stasiun ke Stadion Ajinomoto namanya. Oh iya. Iya beneran. Masa nggak ada? Stadionnya gurih nggak? Gurih. Kemicinan aku tuh lagi jalan. Ini pemainnya pakai mangkok. Nggak, tapi waktu itu gue coba pengen ngerasain gimana sih biasa nonton di Jepang. Ternyata menyenangkan, rapi banget. Iya. Terus transportasi gampang. Iya. Terus saat kalau bulan November, Oktober itu lagi dingin, lagi adem lah ya. Iya. Lu enak banget tuh nggak keringetan, tapi panasnya dapet. Nah, kalah tuh tahun lalu lawan Sanfrecce Hiroshima. Tahun ini gue mencoba beruntungan lagi Iya. bareng sama teman gue si
Kohalon dia YouTuber terkenal Jepang lah, dia streaming gaming gitu sama bola-bolaan. Iya. Dia ngajak gue lagi nih nonton kalah lagi 2-0 lawan Shonen Bellmar. Waduh. Shonen Bellmar. Jadi Kalau mau masang tanya Tio dukung apa, kita pilih sebaliknya. terus orang nanya, terus gue bilang, gue bilang sama orang Jepang ini, gue 2 tahun kesini kalah mulu nih. Ya udahlah, tahun depan gue coba nonton lagi deh. Kalau sampai gue nonton sampai FC Tokyo menang. Berarti mereka derbynya sama Tokyo Verdy. Tokyo Verdy sama Aran, tapi kan udah baru naik divisi J1, Aran dicabut kan. Oh iya. Tapi ternyata di Tokyo Verdy itu ada Noah Lamsa di skuad. Serius Bang. Di staf kepelatihan. Oh, staf kepelatihan. Iya, Noah Lamsa sama satu lagi juga mantan pemain Singapura juga gitu. Siapa? Syawal atau siapa gitu lupa namanya. Bulan. Tapi tadi pas Tio cerita lu kayaknya iya yakin banget. Pengalaman dulu gimana? Pengalaman nonton? Kayaknya udah dulu nonton Liga Jepang tuh di TVRI dulu Bang. Ada dulu siang-siang. Dan yang kulihat yang nggak berubah sampai sekarang itu supporternya itu atraktif, bikin koreo tapi tertib. Wah, yang paling bendera gede kan dari dulu. Yang paling gua seneng adalah naruh tas nih. Ya. Tas gua tuh ada paspor dan semuanya, terus gua beli makanan nih asal time. Balik tas gua masih aman. Tidak berubah. Isinya enggak? Isinya masih aman. Isinya masih ada. Ditukar pakai batu bara. Dalamnya enggak ada. Kalau tiket berapa Bang tiket nonton di sana? Tiket kalau misalkan iya benar harganya. Kalau lo beli tuh kalau nggak salah sekitar range-nya 3.000 sampai 10 deh. Berapa itu? 3.000 tuh 300 ribuan. Tergantung tribunnya 3.000. Gue kan awalnya mau beli sendiri. 3.000, 5.000, ada yang 2.000 juga. Jadi tergantung lu stand-nya di mana. Nah, gue bareng sama ultrasnya si FC Tokyo. Mungkin kita langsung nonton videonya kali ya. Experience-nya gue sempat ngerekam nih. Terus content creator. Udah nyampe di Stadion Hajinomoto. Ini menyaksikan kedua kali gue nonton FC Tokyo bersama rekan saya. Welcome to Hajinomoto Stadium. Dia pemandangan gini nggak mungkin ada sih di sepak bola Indonesia. Lu bayangin tim lawan buka toko bir, terus normal-normal pada beli dong. Ini Shonen Bellmar kan lawan FC Tokyo. Normal-normal aja, kagak ada berantem-berantem. Mantep banget ini negara. Hancur. Nah, itu ada satu momen yang nggak dipasang di gue udah ngirim videonya. Apa tuh? Ntar gue posting di box aja ya. Nah, jadi kan mereka anthemnya ada You Never Walk Alone. Tapi bahasa Jepang. Enggak, dia nyanyi beneran. Jintom Su. Artinya? Nah, dia beneran You Never Walk Alone dong. Terus kan kalau di Premier League kan itu Liverpool banget ya. Iya. Nah, gue ngerekam tuh, gue bilang kayak sebagai fans MU, kayak kan saya mau nyanyi, tapi kan ntar orang, wah fans Liverpool nih, gitu. Tapi karena sebelah kiri kanan saya orang Jepang semua, ya sih nggak ikut nyanyi aja. Ternyata ya, emang magis dari lagu itu tuh luar biasa keren sih. Gue kira memahami apa yang dirasakan kayak Tirta, terus fans Liverpool, teman kita fans Liverpool lainnya, kayak lagu You Never Walk Alone tuh beneran magisnya tuh. Lu pernah nonton di Anfield kan? Iya. Belum. Tapi saya magisnya itu tuh beneran. Kita lihat di YouTube-nya gila sih. Walk on, pas itu kayak, gini. Kalau di United Take Me Home yuk. Iya, Take Me Home. Oh itu You Never Walk Alone ya? Take Me Home. Tapi menurut gua magisnya, vibe-nya itu lebih dapat si You Never Walk Alone. Gitu. Dan itu bisa buat banyak gitu ya. Istilahnya gue juga komen ini dari pandangan awam ya. Kan kalau misalnya Take Me Home, United Road kayak MU, Arsenal juga North London Forever kayak North London doang. Iya. Yang NWA itu bisa buat semua orang gitu. Semua. Itu sih double. You Never Walk Alone, dan emang di stadionnya ada tulisan You Never Walk Alone. Gitu. Tapi kalau aku Mas Mukti kalau yang lokalnya, yang paling berasa. Berasa tuh apa kalau misalnya chance? Tapi ini bukan ini pendapatku ya, yang pernah aku lihat kalau PSM Yogyakarta tuh ada Aku Yakin Dengan Kamu. Biasanya kamu lagu cinta. Nah, justru itu Bang, biasanya chance endemik yang nggak usah nyebutin nama klubnya itu menurut saya lebih dalam. Ini ya yang itu yang kiper. Itu mah lagunya Endang Sukamti. Sukamti itu bukannya kan nyanyi juga di stadion.
buat perpisahan dulu. Perpisahan poin dulu. udah. Oh, sama PSM bagus juga tuh. Iya. Apa? PSM yang ngelingkar di tengah terakhirnya. Iya Persija juga. Persija. Persis Solo yang juga ada. nggak bawa atribut tim lah ya. Iya. Iya Itu emang Persebaya. lebih emosional. Lebih emosional. Tapi emosional yang bisa dibongkar pasang kalau chance tuh menurut aku Mas Iya. dari waktu ke waktu. Dari waktu ke waktu. Timnas. Oh, itu ya. Itu bisa buat timnas, Bisa buat buat manapun. klub manapun. Iya. Sama kalau dulu tuh sekarang agak berbeda. Sekarang kuliah tuh supporter di Indonesia lebih agak ke Inggris-Inggrisan sama Itali. Coba gimana? Kalau dulu kan referensinya Ale kayak ale ale. gitu-gitu. Kalau dulu itu mereka ngedit lagu-lagu dangdut gitu-gitu. Dulu Iwa Peye kan buat chance juga. Iwa Peye. Terus lagunya almarhum Julia Perez itu juga dipakai diedit. Tapi nggak apa-apa sih itu kreativitas supporter. Kalau di Inggrisnya We Love You apa tuh diganti doang tuh belakang. Iya, tapi ini chance yang paling menurutku kurang adalah chance Chelsea. Aku pernah nonton pertandingan Chelsea. We love you Chelsea itu doang. Iya, chance cuma gitu doang. Chelsea. Chelsea Olivia ada. Kayak nggak ada ini. Nggak ada yang Ya tapi Indonesia emang Soalnya kreatif ya. hashtagnya susah kan, keep the blue flag flying high. Ya tapi emang chance apa tuh koreografi dan chance di Liga Indonesia emang berbeda. Misalnya kita siaran Iya. Liga 1 aja kan lu pasti ngeliat kan. bener, Bang. Mendengarkan kayak misalnya tim-tim yang mungkin bukan papan atas, papan tengah, papan Iya, bawah pun iya. mereka punya Dan masing-masing sendiri. dan di klub masing-masing pun ketika away terus ada supporternya yang away nyanyiin juga pasti. Iya. Tapi kan biasanya ini ya, kalau masa kreativitas gitu misalnya middle down gitu ya, maksudnya Iya. yang banyak kreatif apa kaum working class gitu. Iya. Chelsea kan emang secara daerah juga Orang kaya. elit lah. Oh. Awalnya gue pasti di situ rumah biasa aja. Kok mana katanya Chelsea daerah Mobilnya. mewah. Mobilnya, Range Rover, bro. Lamborghini, Porsche satu jalan. Itu gila. Emang daerah-daerah orang Dan ada. Fulham itu kan daerah dekat Sungai Teh, makanya menurut gua cara Arteta ngalahin Enzo Maresca, datengin adanya. Cynthia Mariska. Ya. Itu Oke lah kita bahas yang lokal aja lah. Asik. Timnas nih. Ya karena kemarin gue ke Jepang juga, gue juga ini iseng nanya warga Interview sana. orang, ya. Gue iseng nanya warga sana, gimana nih Indonesia Jepang? Mereka, wah kita lawan negara lu ya. Terus gue sempat nge-post juga tuh. Jepang sudah berubah. Gue ke salah satu, itu gue ke salah satu bar di Nagoya lah ya. Iya. Terus dia nggak bisa bahasa Inggris. Oke. Jadi pokoknya ngomong Google Translate nih gue berdua ngobrol. Ngomongin bola karena dia fans Nagoya Grampus. Sekarang Nagoya Grampus baru juara Piala Emperor kalau nggak salah di tengah pekan lalu. Pas gue sama dia bilang, oh Indonesia lawan Jepang ya. Tapi dia kasih tuh, ya Jepang sekarang sudah berubah, berkembang jauh dari sebelumnya. Dalam hati gue, ya iya kita imbang aja udah alhamdulillah. lain Jerman, lain Spanyol. Maksudnya Jepang yang sekarang ini, iya kita bisa bilang ya semuanya main di Eropa juga kan. Benar. Indonesia main di GBK, menurut gua dapat 1 poin aja, alhamdulillah nggak sih? Kalau gue ya, kalau pribadi ya, lawan Jepang nih, maksudnya Jepang nih lawan nih, maksudnya lu kalau menang, wah happy banget. Tapi kalau 1 poinnya gue udah alhamdulillah, itu gimana? Kalau gua minimal banget 2 poin. 2 poin 2 poin maksudnya adalah lawan Arab seri. Oh, Jepang seri. Dari 2 game ini Dari ya? 2 game itu. Dari Kalau game itu. kalau misalnya bisa menang itu keajaiban banget. Gua Arab bisa menang menurut gua. Arab bisa menang jadi Arab mungkin bisa. 4 ya, 4 Target poin. PSSI Kalau bilang 4. minimal kan? Minimal kalau lu. 2. Kalau lu Iya, harusnya 4 sih. Kalau mau ada harapan untuk lolos. lolos ya. Harusnya, tapi 2 sebenarnya lawan Arab rugi sih kalau misalnya kita seri ya. Harusnya Iya, menang. itu. Harusnya bisa rugi. menang, tapi Jepang berat sih emang. Jepang Berat, sangat berat. ya. Jepang sangat berat. Mungkin bisa Dari sekarang udah kebayang mainin bola-bolanya sama Jepang. Ih, tak tuk tak tok. Taktuk-taktuknya udah kebayang. Jepang main bola bahaya sih. Makanya. Bahaya. Tak tok tak tok, bum. Gitu. Lempar juga, gol gitu. Tapi ya semoga Semua bisa terjadi Semua lah. bisa terjadi. Karena kan Semoga mau away lagi, ke Jepang mau away lagi Kan nanti. bulan Juni. Jepang lagi nggak jadi Manchester deh. kan Juni lagi summer, Bang. Jepang terus dia. Ya kita berharap aja Indonesia lawan Jepang, lawan Saudi Arabia, terutama rumput lapangan stadion GBK tuh Beneran aja. aman ya, beneran aman. Oh, iya. Jasin udah inspeksi kok, Koci udah inspeksi Iya. ya. Tapi Katanya, mungkin itu yang bikin Jepang susah. Kenapa? Ya karena Kalau rumputnya tidak rumputnya biasa. kurang. Oh gitu. rumputnya rumput Iya, Jepang, iya. rumput Jepang. Nggak ada rumput Bisa Jepang. jadi. Pakai nori. Pakai nori. Pakai nori. Ini mau crossing nih kan, kok nggak nyampe. Kok tenaga gua kekurangan. Nah, kekurangan Iya dia. pas selebrasi rumputnya ini kan rumputnya pada Berdarah. ini tuh nggak berdarah. Orang bawanya nasi. Ya. Nori nasi. Onigiri oke. Ayo Bang, ini kita mau melihat 5 tim Premier League yang hobi drama sporty alias kartu kuning terbanyak sejauh ini pagelaran musim 2024-2025. Di Clear Top 5. Langsung aja urutan kelima ada timnya lumayan. Jerry ya.
26 kartu kuning dan 3 kartu merah. Kira-kira siapa penyumbang terbanyak kartu, Harusnya Bang? sama sih, Bang. Enggak, penyumbang kartu terbanyak siapa pemain? Oh, siapa ya? Harusnya Paling sering siapa sih? ya back sih harusnya. Harusnya back Oh sih. iya, back sering Saliba banget. Gabriel. Iya, Tapi kalau yang 3 kartu merah tuh beda-beda. Trossard lawan City, Iya. Saliba sama Saliba lawan Declan Rice lawan Brighton. Oh, Declan Rice yang itu ya, yang jadi perdebatan ya? Iya, yang semuanya perdebatan. Eh, Enggak kan Trossard ada bola ditendang, enggak denger dia. Kan namanya juga namanya. Saliba juga. Iya, tapi harusnya nomor 5 itu Leicester City karena dia 29 kartu kuning, tapi karena Arsenal tim yang paling banyak dapat kartu merah jadilah masuk top. Nah ini makanya kita pertanyakan terus ya gimana standarnya biar clear. Gitu Oh, aja sih. oke. Gitu aja menurut gua. Menurut gua gitu Langsung aja. udah cepat. Ada Wolverhampton Wanderers mengoleksi 30 kartu kuning. Tapi nggak ada merah. Nggak ada merah. Tangannya. Ya kan? Pas Arsenal dicekek tuh Havertz nggak kartu dia. Ya, aman aja. Mobil pantat. Ada Mosquera. Ada. Mosquera. Kan ngekek bawah. Karena musim lalu dia juga sering kena ini apes kayak waktu lawan MU tuh yang awal-awal musim tuh Ya. yang Onana nabrak itu nggak dikasih penalti. Kayak ini dikasih. balas budi wasit-wasit Inggris Ke gitu ya kan. PMG all ya, PMG Ya, all. ya. Dan di urutan ketiga ada Lanjut. Southampton dengan 33 kartu kuning. Gokil. Papan bawah lagi nih sama Ya, nih. bertahan Tim-tim gimana? papan bawah semua ya. Iya, ya kan? Ya Allah. Yang urutan keduanya. Ini adalah tim terbaik sejagat raya yang Manchester pasti United. dengan 33 kartu kuning, ya kan? Disumbang oleh Martinez Sandro Martinez, 4. Kobe Mainoo, Kobe Mainoo 4 kartu kuning, juga Bruno Fernandes. Tapi ini kan kartu kuning 1 ya, kartu merah di cancel ya? Di cancel, nggak Cancel. jadi. Tapi upcoming yang bakal nyumbang kartu kuning terbanyak di United sih Ugarte. Ugarte. iya. Mainnya Kartu gitu. kuning. Nggak masalah, gua nggak apa-apa lu kartu kuning banyak, tapi lu 3 poin. Boleh? Boleh. Ayolah. Boleh. Harus dikorbankan ya. Tapi Ngotot hati-hati ya. karena MU suka ajaib. Jadi gini, nih kan kalau Jerry juga protes soal wasit dan kita udah sering ya. Iya, Iya. Kayak misalkan pemain MU misalnya dijatuhin kotak penalti nggak dicek VAR. Tapi kalau lawannya dijatuhin kotak penalti panjang. Panjang. Buset, sampai lihat layar lama Bah, bener. sampai ke ini film tersayang Anjas Mara diputer tuh kayaknya tuh sampai ujung-ujung. Jadi ya sama kayak ini yang kemarin kartu penaltinya Danny Ings West Ham. Iya. Iya. Kan perdebatan juga. Ya udah kejadian nggak usah diapain. Tapi ini Licha sama Kobe Mainoo udah 4 ya. Berarti satu lagi absen lagi nih. Gimana sih? Udah biasa. Musim lalu Licha absennya lebih panjang kok. Dia udah bilang di awal musim paling Johnny Evans sih. Yo, ya main lagi kan? Beneran terjadi. Bagus lu mainnya. Bagus mainnya. Gue beneran nih kalau dapet kesempatan wawancara Johnny Evans, gue cuma pengen nanya, Bang, lu perasaan lu gimana sih Bang? Cuma numpang latihan tapi jadi pemain inti Bang. Kayaknya mau bocil-bocil toxic Udah lagi gitu ya. sekarang lu doang Bang yang punya gelar Premier League sama Premier League Bang. Dari semuanya. Dari semuanya. Liga Champion punya kan dia. Oh, Mason Mount punya Liga Champion. Sama Chelsea kan, Mason Mount. Makanya dia pas penalti ketinggian, gua lagi nendang nih. Iya. Gua usah nendang. Gua lagi. Udah live ya. Koleksi ulang pertama nih. Iya lagi. Iya lagi. Oke, urutan pertama lah. Nah, Ada klub yang mantan klubnya Mason Mount tadi ya, Chelsea dengan 38 ini bahaya nih. Emang keras. Banyak fans Chelsea yang nggak suka dengan cara bertahannya Enzo Maresca yang terbilang Maresca yang sangat agresif, dan juga Nico Jackson yang suka gampang terpancing emosi. Wow, wonderkid itu. Iya. Drogba. Nico Jackson. Tapi ya bahaya ini, jar kesempatan buat Arsenal mancing-mancing nih. Enggak, tapi justru biasa Arsenal lawan tim yang keras nih susah. Oh iya kayak waktu Kan lawan Burnley, Newcastle ya? Everton, Newcastle, biasa tuh makanya harus hati-hati nih. Ya nggak apa-apa lah. Newcastle kemarin keras banget itu ya. Keras dia. Jolinton. Sandro Preman. Tonali. Sama teriakan kawan gue fans Newcastle juga keras tuh. Jersey. Iya nih Jordi Buto. Emang teriaknya gimana? Batu. Keras. gitu ya. Keras batu. Argumen nggak lu. nggak apa lagi kita punya teman-teman yang kayak Beda-beda fansnya ya. Newcastle, Apaan? fans Oh, iya. Tottenham itu tuh harus kita apresiasi karena ya tim mereka ya terakhir kali juara kan juga lama ya. Lama. Kayak ini juga lama, tapi Spurs mereka kan lebih juara lama. apa, Bang? Apa? Spurs juara apa? Audi Cup. Audi Cup. Turnamen Tamiya itu. Worthington Cup. Jadi satu umur. David Bentley ya. Iya, zaman Dapat dulu. dulu Arsenal dulu ya. Sempat Henderson. Iya betul, jadi kayak udah. Tapi ya maksud gua ya kita kayak tepuk tangan buat teman-teman kita yang mungkin Iya. teman kalian Mendes yang ngefans sama Newcastle. Wah, respect. Leeds, ada Leeds. Leeds, ya kan? Lazio. Sangat menikmati sepak bola. Nggak mereka. masalah. City nggak apa-apa juga dong City. Apa? Baru suka City nggak apa-apa juga. Nggak masalah. Kan tapi banyak juga yang udah seumuran kita yang suka City ya. Norwich ada Norwich. Norwich ada? Norwich ada. Entah mereka itu cuma ngambil logo karena mereka komunitas burung kenari. Apa emang suka Norwichnya saya Suka main burung ya, suka main burung.
kan. Cuma diambil logonya doang. Itu biasa kalau tim apa kayak kuda hitam jadi jago, ada Indonesia langsung tuh. Kan ada, maksudnya Sheffield Indo dulu ada. Leicester dulu. Iya, Leicester ada. Dulu, gue ingat banget nih dulu. Ada yang bikin apa? Pemain United baru masuk nih, Nick Powell. Nick Powell. Powell Indo. Anjir. Ada. Terus sekarang pemainnya si ada tuh, si main. Nick Powell. Ada, jadi memang rame ya. Iya. Dan kalau gitu kita langsung masuk aja nih ke mendengarkan segmen main dulu oleh warga, yaitu Segmen Sabda Clear, Mukti Entah. Favorit dari aku, Mas Mukni. Mau kasih Jadi trivia biasanya ke aku Jerry. kasih trivia Bang Jerry. Aduh, saya Trivia tentang pemain-pemain yang mempunyai nama unik. wah, Kalau Anda suka bermain EAFC dan suka main foot, pasti suka menemukan nama-nama unik. Unik. Nah, itu dia. dia Karena udah ngomong ini. Bang Jerry ini fans Arsenal. Kali ini spesial Susah lagi. pemain ini berasal dari Inggris. Pemain ini berasal dari Inggris dan pemain ini wajib dikenal oleh semua pemain. Karena kalau ada pemain tidak mengenal pemain ini, dia akan mendapatkan dosa dan jatuhnya kurang ajar. Iya. Karena pemain ini paling santun katanya. Paling santun. Oke. Karena pemain ini bernama Moses Makasih. Jadi kalau tidak ada orang yang nggak kenal ini berarti tidak tahu Makasih. Harus kenal ya. Itu. Apakah ada lagi Mas Mukti? Beri. Ada satu Ada tapi satu lagi. agak jorok ya Bang. Nggak apa-apa. Nggak apa. Jadi ini anaknya jorok banget loh. Saya suka dijorokin. Yang mana Mas? Parah. Oh, yang itu. Nah. Harusnya sih Harusnya aman nggak ya? Aman. Ini aja lah ya. iya, oke. boleh. Dikat lah. Oke, ada satu pemain muda dari Belanda sekarang sedang memperkuat PSV Eindhoven. Wih. Bukan dari Makassar ya tapi? Bukan. Kira me. Lanjut. Dia salah satu pemain yang cukup susah di pressing karena ketika dia di pressing lalu dipegang dia akan benyek. Karena pemain ini bernama Abed. Blenyek, bau. Ada kacang-kacang kecil. Ada cabenya. Bukan Arsenal yang kedua ya? Tadi yang kedua bukan Arsenal. Enggak Bang, PSV dia. PSV ya? Yang pertama Arsenal tadi ya? Oh yang pertama dulu West Ham. Oh, Pernah West West Ham. Ham. Wajar kita nggak tahu ya. Nggak apa-apa aja susah ya. nih. Tahu, Setiap Bang. pekan tuh Mukti selalu memberikan kita trivia yang Trivia. mungkin Pemain-pemain. kita juga nggak Tapi itu pernah tahu. wawasan ya? Ada juga mandi kan? Ada yang namanya mandi. Mandi ada. Mandi titipan ada. Iya. Titipan Namanya ada. Hamdalah juga ada. Hamdalah juga ada. Dia pernah ngasih namanya apa tuh yang pemain Indonesia? Radikal idealis. Radikal Oh idealis. iya itu terkenal itu. Kalau yang kemarin ini Matis Babi. Haram. Haram. Menerima passing nggak Pemain mau. Penaro. Nah, tapi kalau yang kita butuhkan dari segmen ini adalah juga sabda-sabda dari tamu kita. Ji. Iya, Bang Jerry. Karena kan lo kan kalau bikin kita tuh sering menonton Premier League ya. Iya. Di mana Jerry sering banget setiap minggu tuh selalu siaran Premier League ya. Wah, 3 pertandingan 2 pertandingan kan Jerry? wah waktu itu. Iya. Oh, sekarang kenapa emang? sekarang dia? kenapa? Waduh. Di mana Ada di sini. di mana Jerry ngomong terus ya? Oh, Di awal sampai akhir ya? pastilah. Nah, jadi kan kalau itu bikin rima banget berima ya. Iya. Wah, bagus tuh. Kita membutuhkan sabda spesial dari Jerry Arvino. Menyampaikan apa? Silakan. Ya kuat-kuat ya mental pastinya. Ih, lebih kuat fans MU? Oke. Iya betul, ya kuat-kuat karena kita kan nggak boleh alasan pakai wasit terus. Padahal kalau misalnya nonton pertandingannya kita tahu lah. Oke. Dan sabar-sabar juga untuk mengerem ya tabungan Anda dijaga karena Arsenal tuh bukan menghasilkan gol tapi merchandise. Nah, itu. Hati-hati. Karena bagus-bagus gitu. Nah, ini yang dipakai sama dia nih. Ini betul contohnya. Kena juga saya. Susah sorry Bang. Emang bagus. Kemarin juga bilang bagus kan. Iya, benar. Susah itu. Jadi semoga yang terbaik semoga bisa juara Premier League tahun ini. Amin, amin. Walaupun 7 poin sama Liverpool nih. Tapi menurut gua lawan Chelsea bisa jadi Masih penentu bisa lah. kekejar. Untuk kalau misalnya kalah agak berat memang. Iya. Tapi kalau imbang atau menang ini bakal bounce back. Nih, Itu dia. Dan semoga sehat terus juga untuk kita semua. Amin, Untuk amin. Dennis juga Siap. semua sehat dan fans Arsenal, pemain Arsenal sehat. Nah, jangan lupa kalau kalian sehat semuanya, ikutin keseruan kami bersama Clear dalam Speak Bola Senang-Senang Biar Clear. Ini dia tayang di 17 November 2024 ya. Oke. Ini ada sebuah pertandingan sepak bola akan mempertemukan tim Mukti dan ini gue belum di briefing kenapa tim Mukti lawan tim Tio ya, woi. Emang iya. Woi. Soalnya sebenarnya tim Mukti mau melawan tim Natun, tapi Tim Bukti Natun. Iya. kan trofeo sama trofeo ada kan satu lagi.
Marsya Timothy. Kalau saya Marsyanda aja boleh nggak sekarang? Apa? Marsyanda sekarang. Wah, Tim Marsyanda. Saya tim Marsyanda lagi sekarang. Ayo lanjut ya. bagus ya. Mantan teman SD gua. Ya udah. Udah. Mas Ya, Anda ini tim Tio akan bertemu dengan tim Mukti. Saya seperti lu main full atau kita main aksi ada foto macam-macam? Aku kebetulan udah tes Vitomac aku full. Oh iya. Tapi posisi apa nih kalau boleh tahu? Insya Allah bendahara. Ya, terbang. Tim butuh apa gitu. Bukan main ya, bukan pemain. Kalau nggak ada Mukti, budget nggak keluar. Bang. Iya, Benar, lebih penting lah di pemain. Penting loh. dia. Iya. Dan ini kita juga main sama para Vivindes yang terpilih. Jadi kalau Vivindes yang terpilih kalau main lu masuk tim sama gua, lu serius-serius, kalau orang sampai orangnya cedera nggak bisa main, lu pulang aja. Pengalaman pribadi. Gua di lapangan itu cedera, gua 7,5 bulan. Jadi Bang aku lagi ya, Yok. Bang aku lagi ngetek kalau. Nggak ikut ikutan, heeh. Akhirnya kasih lihat sama Tio fotonya. Ini apa kaki kenamu kena? Jadi ya pokoknya Vivindes main santai aja nggak kepilih. Benar. Kalau gabung tim gua, kita menang kalah nggak masalah. Yang penting kita aksi di depan kamera. Itu. Ya pokoknya main yang bener, yang penting clear lah. Iya Ini kan? semuanya kan. Iya nggak? Ya maksudnya yang penting kita fun-fun aja. Tayang tanggal 17 November keseruannya. Kalau Mas Mukti sepertinya serius nih buat tim dari Yogyakarta. Ya, aku bawa beberapa pemain dari Persewangi Banyuwangi. Tuh kan, Persipon Pontianak. Apa taktik khusus taktik? Aku akan memasang gelandang balik badan. Balik badan. Gelandang balik badan. Declan Rice, balik badan masih ke Johnson. Terima kasih Vivindes. Ya, terima kasih. Ya, semangat buat timnas Indonesia. Mudah-mudahan. Apapun fans Forza Garuda, ya. kita Indonesia ya. Indonesia. Gua Tio Tomo. Gua Mardel. Gua siapa? Jadi Arvino. Cabut dulu, Speak Bola Biar Clear. Pamit dulu, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Ciao. Hey, 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 hey.